warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Tursina Balkis dari kelompok 4 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Perangkat Lunak Aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dan perkembangan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumen perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan atau user manual. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Berikut adalah sejarah perkembangan perangkat lunak. Yang pertama itu era pioner pada tahun 1950 sampai 1960. Perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat keras. Pertama, perangkat lunak pada era ini merupakan sambungan kabel ke antar bagian di dalam komputer. Kedua, menggunakan kartu berlubang dalam proses pengolahan data. Ketiga, perangkat lunak satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Menurut era stabil pada tahun 1960, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai software aplikasi. Sebelum kita masuk ke penjelasan ataupun pengertian dari software aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari software dan aplikasi itu apa. Jadi software itu biasa kalau misalnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perangkat lunak. Perangkat lunak itu yang berarti perangkat yang tidak berbentuk secara fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya atau user. Karena disebut sebagai perangkat lunak, maka sifatnya juga berbeda dengan perangkat keras. Kalau perangkat keras itu bisa dilihat secara nyata dan dapat diraba. Tapi kalau misalnya perangkat lunak itu dia tidak dapat dipegang atau tidak dapat diraba dan tidak terlihat secara fisik, namun dapat dioperasikan oleh user atau pengguna. Software ini juga merupakan sekumpulan data elektronik yang diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintahnya. Nah, dan yang kedua itu saya menjelaskan mengenai aplikasi. Jadi aplikasi ini tuh seperangkat instruksi khusus dalam komputer agar kita sebagai penggunanya dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jadi sistem aplikasi itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan sistem aplikasi ini bergantung terhadap sistem operasi. Selanjutnya masuk kepada pengertian dari perangkat lunak aplikasi, yaitu atau dapat disebut dengan software aplikasi. Jadi software aplikasi ini tuh suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Ada beberapa macam-macam dari software aplikasi ini. Yang pertama itu dalam bentuk software aplikasi pengolahan data. Yang pertama itu seperti Microsoft Word. Mungkin kalian semua sudah tahu bentuk dari Microsoft Word itu bagaimana. Yang kedua itu ada WordStar, dan yang ketiga itu ada WordPerfect. Dan keempat itu ada OpenOffice Writer. Dan yang kedua itu ada macamnya itu bentuk software aplikasi pengolah angka. Ini tuh contoh yang pertama itu ada Microsoft Excel. Mungkin beberapa kalian juga udah tahu bentuknya. Terus yang kedua ada Lotus 123. Terus ada Quattro Pro. Selanjutnya itu ada macam-macam yang selanjutnya itu ada software aplikasi pengolah data awal atau database. Yang pertama itu ada Microsoft Access. Yang kedua itu ada Fox Pro. Dan macam-macam selanjutnya itu ada software aplikasi pengolah tata letak.
atau publisher. Yang pertama itu ada Microsoft Publisher dan yang kedua ada Adobe PageMaker. Macam-macam selanjutnya itu ada software aplikasi pengolahan statistik. Ini tuh contohnya seperti SPSS. Dan selanjutnya ada bahasa pemrograman. Ini tuh contohnya seperti Microsoft Visual Basic. Dan macam selanjutnya itu ada software aplikasi antivirus, contohnya tuh Smedev. Terus selanjutnya ada software aplikasi editing gambar. Ini tuh digunakan untuk mengolah gambar berupa file still image atau gambar diam. Contohnya itu kayak Adobe Photoshop, CorelDRAW, terus ada Picasa, ada Microsoft Office Picture Manager, dan selanjutnya itu macam-macam selanjutnya itu ada software aplikasi animasi. Software ini tuh digunakan membuat suatu objek bergerak disertai suara, contohnya seperti Macromedia Flash, terus ada 3D Match, terus ada Sony Vegas Studio. Kemudian ada software aplikasi editing video. Nah, software ini tuh digunakan untuk memasukkan objek bergerak disertai suara dan dikerjakan dengan software yang lainnya. Contohnya itu seperti Windows Movie Maker, terus ada Alloc juga, dan ada Pinnacle Studio. Macam selanjutnya itu ada software aplikasi web browser. Jenis ini tuh aplikasi yang digunakan untuk mengakses ke jaringan internet. Contohnya itu ada Internet Explorer, terus ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, Opera, dan Safari. Macam selanjutnya itu ada software aplikasi email client. Jenis ini digunakan untuk mengakses suatu email. Contohnya itu ada Mozilla Thunderbird, terus ada Gmail, dan ada Yahoo Messenger. Kemudian ada software aplikasi desain grafis. Software ini tuh dasarnya dipakai untuk membuat rancang bangun atau desain sebuah benda, ruangan, bangunan gedung, peta, kota, dan sebagainya. Contohnya itu ada Adobe Photoshop, terus ada Paint, ada Photo Paint juga, ada Freehand, ada AutoCAD, Nero, Jet Audio, dan lain sebagainya. Kemudian ada software aplikasi pengolah presentasi. Nah, aplikasi ini yang digunakan untuk merancang slide yang biasanya digunakan untuk presentasi dalam suatu pertemuan. Contohnya tuh seperti Microsoft PowerPoint, ada presentasi Impress, ada Macromedia Flash. Itu contohnya dari software aplikasi pengolah presentasi. Dan kemudian ada software aplikasi multimedia. Software ini tuh berfungsi untuk mengolah multimedia seperti audio maupun video. Contohnya itu WinRAR, terus ada Windows Media Player, terus ada FLV Player. Begitulah sekian dari hasil penjelasan saya mengenai software aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Jadi Pradana dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan sebagai extended machine yang menyediakan layanan pada pengguna. Contohnya, 1. Microsoft Word yang diciptakan dan dikembangkan oleh Bill Gates dan menjadi CEO-nya. Yang kedua, Unix yang diciptakan dan dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Yang ketiga,
Linux yang diciptakan dan dikembangkan oleh Linus Torvalds. Yang keempat, Macintosh yang diciptakan dan dikembangkan oleh Apple Computer. Yang terakhir, yang kelima, yaitu DOS atau Disk Operation System. Fungsinya mengendalikan atau mengorganisasikan kegiatan komputer, mengatur memori komputer, manajemen file, dan directory. Terima kasih, sekian dari saya.